Kita mulai ya. Shalom saudara yang ada di Zoom, shalom yang ada di radio. Haleluya, mari kita mulai persekutuan kita malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Kau mengumpulkan kami dalam hadirat-Mu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami, atas hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang ada di antara kami, Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu
kami. Terima kasih. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Apa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Apa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, rintik
penuh. Terima kasih, kami bersyukur. Kaulah tujuan hidup kami, kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kau yang telah memilih kami untuk Kau selamatkan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat pilihan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur ketika Engkau memilih kami. Engkau juga Allah yang memberi kami kekuatan untuk kami boleh menerima pilihan-Mu atas hidup kami. Kami percaya ketika Engkau memilih kami dalam perjalanan hidup kami, Engkau Allah yang membentuk hidup kami untuk menjadi seperti yang Kau ingini, untuk menjadi seperti yang Kau mau, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat pilihan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang terus memegang tangan kami untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Masa apapun, musim apapun yang harus kami lewati, satu hal yang kami percayai, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami, Tuhan. Kami percaya itu sebab kami percaya Allah yang kami percayai, Allah yang nyata atas hidup kami, Allah yang nyata di setiap langkah hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, biar sukacita-Mu melimpah di dalam kami, Tuhan. Kami mau bersukacita bersama-sama dalam hadirat-Mu, memuji-muji nama-Mu, Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya. Mari semua kita bersukacita sama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku.
sukacita kami Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin ya Tuhan. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kasih Tuhan, syukur malam hari ini kembali kami boleh bersekutu Tuhan. Kembali kami boleh memandang kepada Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Ketika kami mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, maka kembali kami boleh merasakan kalau Tuhan hidup di antara kami, tinggal di antara kami Tuhan. Kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami tundukkan hati kami. Kami rendahkan hati kami Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh diajar oleh Tuhan. Kami boleh dibimbing oleh Tuhan. Pujilah Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Hai. Siapa yang foto? Kamu Ben? 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Hey. Oke. Dari mana dulu? Shalom Jelita. Kok kayak kemana gitu, kayak sibuk cari apa itu Jelita itu? Salam Pak Tua, salam semuanya, selamat malam. Mana papinya? Kemana papinya? Mananya? Enggak kedengaran suaranya. Kemana kakak? Kakak tidur. Wih, papinya? Enggak kedengaran loh. Baru habis mandi. Oh, emang papi dari mana? Beli kunci. Shalom Kak Glory sama Boas. Salam semuanya, selamat malam. Mana Boasnya? Tadi sudah ada? Atau tadi pagi ya? Lupa. Oh, Selamat malam. malam juga. Sekarang mana nih? Kok kayaknya tadi ada Tian, ada Esther. Kemana ya? Shalom Esther, shalom Bow. Salam tulang, salam semua, selamat malam. Shalom Justin sama Tian. Halo Pak, selamat malam. Mana Tian? Makan. Enggak Pak, bikin nasi bapaknya baru pulang. Oh, iyalah. Sekarang Shalom Bang Marvel dan Inang Muda. Halo semua, selamat malam. Bang Marvelnya mana?
Ada acara di komplek ini sama teman-temannya. Oke. Sekarang shalom Kak Kesya. Shalom semuanya, selamat malam. Sekarang shalom Bang Yabes. Mau salam di radio kok nggak ada? Siapa lagi? Shalom Tante Heni. Shalom semuanya, selamat malam. Malam sekarang shalom semua yang di studio. Baik, gitu kan. Oke ya. Oke, sebentar. Baik. Kita mulai ya. Oke. Ya, coba lanjutkan. Tuhan. Oke. Dia mampu mengucapkan firman penghakiman karena dia membenci dosa. Bagaimana mungkin dia begitu marah jika dia tidak membenci pemberontakan umat manusia? Jika tidak ada rasa jijik dalam dirinya, tidak ada rasa muak. Jika dia tidak mempedulikan pemberontakan manusia, maka itu akan membuktikan dia sama kotornya dengan manusia. Jadi, kenapa Tuhan bisa menghakimi? Karena dia membenci dosa. Karena dia itu kudus gitu. Itulah yang membuat gitu. Jadi ketika Tuhan datang gitu. Jadi kita mesti selalu ingat ya. Jadi kalau dikatakan datang itu bukanlah misalnya dia datang dari tempat yang jauh dari mana gitu ya. Dia datang dari sorga lalu turun ke bumi. Bukan itu maksudnya ya. Sebetulnya. Jadi sebetulnya itu adalah zaman gitu. Masa atau atmosfer yang sedang dijalani oleh manusia. Itu ya. Harus cepat belajar ya. Tangkap lahan gitu ya. Tapi kalau misalnya mendengarkan perkataan itu langsung ingat gitu. Apa artinya kedatangan Tuhan? Supaya nanti pantas mati dari tadi. Oke. Cek satu. Oke. Baik. Nanti saudara lama kelamaan kita jadi mengerti gitu. Apa arti kedatangan Tuhan? Apa arti penghakiman? Kita sedang hidup di zaman apa? Jadi ketika kita mulai percaya bahwa kita sedang ada di zaman Tuhan datang kedua kali. Nah itu ya. Tadi kan ya. Kalau orang yang gak percaya Tuhan sudah datang, dia gak menerima firman ini, maka dia gak akan mengerti, gak bakalan mengerti apa itu penghakiman. Mereka akan takut menghadapi penghakiman. Akan takut menghadapi masa yang sulit gitu. Itu ya. Makanya kan dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat katanya. Bayanginlah. Itu 2000 tahun yang lalu loh. Sudah waktunya bertobat Karena kerajaan Allah sudah dekat katanya. Kalau misalnya, kapal udah mau datang, siap-siap. Kira-kira kayak gitu loh. Kalau dulu kan kita di kampung kan sering gitu kan, kalau orang mau berangkat gitu kan. Mobil sudah datang katanya kayak gitu kan. Yang tadinya masih doa mau berangkatkan gitu kan. Wah cepat-cepat doanya gitu. Ya.
Nah, dulu masakan seperti itu kan. Nanti ditelepon dari loket gitu. Sudah mau datang ya? Bagaimana gitu. Siap-siap ya, di mana? Siap-siap ya, udah mau datang jemputannya ya. Dulu kan masa kayak gitu. Kalau sekarang kan ya sudah jarang lah kita mendengarkan kayak gitu karena sudah serba travel ya. Namun dulu seperti itu. Bisa ditelepon berapa kali gitu. Jadi seluruh kampung tahu ada yang mau berangkat gitu. Gitu ya. Nah, jadi ketika Yohanes datang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Gitu. Jadi Tuhan Yesus ketika dia mau buat mujizat, jadi itu progresnya itu berlanjut. Kan dia bilang, ketahuilah kalau kamu melihat orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, ketahuilah kerajaan sorga sedang ada di tengah-tengah kamu. Gitu loh. Pengertiannya ya. Jadi masuk ke zaman yang baru. Zaman yang baru itu bukan musim manusia, bukan. Ini zaman pengelolaan Tuhan maksudnya. Itu loh. Makanya pertama-tama beritanya itu bertobatlah. Dulu sudah ada kata-kata pertobatan saudara dulu. Atau dulu belum ada kata-kata pertobatan. Belum ada. Ada, itu bertobatlah, dengan bertobat dan tinggal diam katanya gitu. Tapi ketika untuk sampai kepada kerajaan Allah itu beda artinya. Berilah dirimu dibaptis katanya kan kayak gitu kan. Jadi dulu Yohanes itu sudah membaptis gitu untuk memasuki masa yang baru. Makanya Yesus harus dibaptis gitu loh. Tadinya kan Yohanes kan gak mau kan. Gak layak aku katanya. Tiba-tiba dia merasakan satu kegentaran gitu loh. Karena kan dia orang yang peka terhadap alam roh gitu. Memang dia seperti itu gitu. Karena kan memang kelahirannya pun berbeda kan. Kelahirannya Yohanes itu saudara. Ya. Nah, jadi ketika Yesus datang, jadi dia itu ketika dia menjelang dia mau disalibkan itu kan dia akan mengatakan juga nanti dia akan datang kembali gitu. Tapi tentang kedatangan anak manusia itu, dia pada waktu itu memang posisinya ya dia nggak tahu gitu. Perhatikan baik-baik ya, supaya nanti ketika saudara mendengarkan hal-hal yang baru yang diucapkan orang, saudara tidak kaget gitu. Tidak akan bingung, tidak akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran tertentu. Misalnya yang mengatakan, Yesus bukan juru selamat, yang juru selamat itu Allah. Jadi, dari hal yang nampaknya asing bagi telinga kita, kita boleh mendapatkan kebenaran, tidak terombang-ambing gitu loh. Jadi ketika guru mereka mengatakan seperti itu, ketika pendeta mereka merasakan seperti itu, mereka bingung gitu. Ini pasti sesat ini. Karena mereka itu tidak diperlengkapi gitu. Si orang ini nggak bisa menerangkan dia. Nggak bisa menerangkan kenapa dia bicara kayak gitu gitu loh. Dia pikir itu dari hikmat pencarian dia saja gitu. Jadi mana mungkinlah dia bisa menerangkan kalau dia. Tetapi kalau Tuhan dia bisa menjelaskan gitu loh. Ngerti kan? Jadi ingat ketika kita berbicara seperti ini, ketika saya berbicara seperti ini, maka orang yang berbicara seperti ini sangat jarang sekali, sangat langka sekali. Karena diam-diam loh saudara kita percaya Tuhan sudah datang. Lalu karena kita tekun setiap hari menunggu Tuhan di sini, kita itu apa ya? Kita sabar walaupun misalnya kita itu kayak ya kalau kita bandingkan diri kita dengan gereja lain, nampaknya kita tertinggal jauh gitu.
nampak-nampaknya. Tetapi ternyata diam-diam saudara, diam-diam ini saudara, kayak gini loh, kayak kita nggak dikasih tahu, kayak dia nggak kasih tahu sama kita perkembangan kita. Tapi diam-diam dia terus melakukan pekerjaannya. Karena memang sebetulnya dia nggak terlalu membutuhkan kita, gitu. Nggak terlalu membutuhkan saya sebetulnya. Nanti kalau misalnya dia itu kayak memuji saya misalnya ya, kayak merasa saya itu diperlukan di dalam pekerjaannya, nanti yang ada itu saya dimakan sama iblis. Dimakan artinya itu ditipu. Merasa saya penting. Makanya saudara, sebetulnya kan Paulus sudah dihajar dia, tapi dia nggak ngeh. Dia pikir saudara, ketika dia itu berusaha dengan sekuat tenaga menjalankan Taurat, dia pikir dia itu akan mendapatkan perkenanan. Padahal saudara, justru ketika dia menganiaya lah dia ditangkap kan. Ketika dia mengejar-ngejar para pengikut Tuhan kan, dia ditangkap sama Tuhan kan. Iya loh. Nah, makanya ada ujian kontras. Jadi ada satu hal yang dirombak dalam pikiran kita. Ya. Jadi saudara, jadi nanti ini yang saya katakan sudah mulai ada tambah lah gitu tambahnya, maksudnya ada dari firman Tuhan yang mulai saya baca yang berhubungan dengan ini. Jadi ketika saya bicara ini adalah apa namanya ya, ada yang saya baca gitu. Oke, maksudnya saya baca dalam firman Tuhan ini ya, yang gak ada yang lain lagi misalnya saya ini kan. Jadi apa namanya, tambahan dari sini gitu. Jadi kalau misalnya Tuhan misalnya ingatkan di dalam Alkitab gitu, cara menerangkannya itu pun sudah berbeda gitu. Karena memang begitu masuk zaman yang baru, perhatikan ya, kita sedang masuk zaman yang baru. Zaman yang baru apa? Bagi orang lain, zaman itu sama aja. Karena apa? Mereka tidak mau menjual. Mereka tidak mau menjual hartanya. Tahu maksud? Ingat ya Tuhan Yesus ketika bilang, ketika dia disuruh pemuda yang kaya itu menjual hartanya, dia nggak suruh bawa ke bait suci atau bawa kepada Tuhan loh, tidak loh. Juallah dan berikanlah kepada orang miskin loh. Jadi nggak ada, Tuhan nggak menginginkan itu. Oke? Tidak. Jadi polanya mereka, polanya Tuhan Yesus, sungguh kalau diikuti oleh para pendeta zaman sekarang, itu sangat berbeda sekali saudara. Sangat berbeda sekali. Jadi akan sangat sulit nanti mereka itu yang sudah punya nama besar, akan sangat sulit dia melihat Tuhan yang sebenarnya. Akan sangat sulit. Makanya katakan, alangkah sulitnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan surga. Jadi banyak orang dari mulutnya merindukan Tuhan, tapi dia mempersulit. Apalagi kalau mengatakan, siapa bilang orang bilang katanya kebahagiaan, uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Itu salah katanya. Waduh. Waduh, itu sudah, itu saya kalau kayak gitu ya. Kayak gitu. Apa? Kenapa kamu jadi? Hah? Ampun, siapa itu? Maksudnya? Oh, sebelum aku jelaskan. Jadi saudara, ketika buat itu, tahu nggak saudara, itu mempersulit keadaannya. Ya. Jadi kalau
tidak mengerti kata kebahagiaan gitu ya. Kalau masih tersangkut paut kebahagiaannya dengan uang, kalau bisa bahagia karena uang, wah itu sudah ini mempersulit keadaannya. Iya. Jadi saudara mesti pegang teguh ya keadaan batin saudara yang saat ini. Mesti pegang teguh. Jangan mau ditipu oleh dunia ini. Oke ya, saudara mesti pegang itu. Jangan sampai saudara kehilangan Tuhan. Itu ya. Memang akan terjadi pemisahan. Saudara, Tuhan Yesus itu harus ada Yudas loh. Gitu. Tapi Tuhan bilang, terkutuklah. Terkutuklah orang yang melaluinya anak manusia diserahkan. Dia mengucapkan kata-kata itu. Tadinya enggak. Memang harus ada. Oke ya. Nah, jadi saudara, jadi perhatikan. Jadi sekarang ini saudara, kita itu sedang menjalani satu kehidupan, satu perjalanan di mana Tuhan sendiri yang mengajari kita. Saudara mesti pegang ini sekali lagi. Pegang. Ya. Ingat Tuhan. Gak peduli. Mau lalu siapa? Ya, kita tidak tahu loh. Bukan karena saya lebih hebat dari saudara. Ingat Paulus pun ditangkap ketika dia lagi membunuh, mengejar-ngejar para pengikut Tuhan. Oke, lihat Petrus yang merasa dirinya sudah sangat mengasihi Tuhan dan dia dipilih oleh Tuhan. Dia sudah meninggalkan masa mudanya. Dia pun dikatakan iblis. Dan dia juga menyangkal Tuhan. Iya. Benar-benar ketika menyangkal Tuhan itu saudara. Suaranya kan? Tiba-tiba on. Kenapa kamu Justin? Hilang lagi. Oh. Tapi dia sudah buka. Oke. Baik. Lanjutkan sekali lagi ya. Masa kita ini tidak akan berulang. Kita akan terus berjalan. Jadi harus mengetahui prinsip-prinsip. Jadi ketika saudara sudah mengetahui prinsipnya, nanti bagaimanapun perjalanan saudara, saudara pasti akan kembali kepada Tuhan. Gitu. Sudah pasti itu. Karena diam-diam status saudara itu meningkat. Jadi ketika kita dengan tekun mulai mendengarkan, diam-diam kan kita mulai sabarkan dengan kehidupan ini kan. Sabar ya. Mulai belajar menerima kalau Tuhan berdaulat atas setiap keadaan kita. Gitu. Punya prinsip kayak gitu ya. Simpan gitu. Belajar tidak mempersalahkan siapapun gitu. Belajar, itu perlu belajar. Ya. Jadi ketika peran kita itu baik, ketika kita itu memerankan peran kita ini, ketika kita dipilih, pada akhirnya akan menyatakan inkarnasi Tuhan, kan gitu kan. Waktu kita memerankan peran kita ini, disinilah kita akan melihat penyelamatan kita. Penyelamatan itu artinya hidup kekal. Hidup kekal itu punya kekuatan untuk hidup selama-lamanya. Ada hidup yang berlimpah-limpah.
Hanya Tuhan yang punya hidup yang berlimpah-limpah. Makanya omongannya Yesus itu harus seperti itu. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Orang-orang yang datang sebelum aku pencuri katanya. Wah, coba. Wih, kalau saudara dengarkan kata-kata Yesus, itu rasanya saudara, itu semua orang sebelum dia, itu memang benar-benar, apa ya, kalau kita mau dengarkan, kalau kita pandang dia, manusia sama dengan para nabi-nabi, maka kita akan melihat rasanya hanya Yesus yang benar. Iya, karena kan pada waktu itu kan dia manusia. Gitu kan? Memang manusia kan pada waktu itu kan. Kan setelah sekarang aja saudara, setelah Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu ya, segala macam gitu. Di dalam dia berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Gitu kan. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Sehingga orang mulai mengatakan Yesus itu Tuhan. Kalau ada orang mengatakan siapa Allahmu? Yesus kata itu. Padahal Yesus adalah satu bagian daripada pekerjaan Tuhan gitu. Oke? Jadi ketika Yesus dipuji-puji, oke, sedikit pun dia tidak mengambil itu untuk dirinya sendiri. Tidak. Jadi dia benar-benar ketika ada orang mengatakan guru yang baik, dia enggak hanya dia yang baik, hanya Tuhan yang baik. Kenapa kamu katakan aku baik? Apa tujuanmu mengatakan aku guru yang baik? Agak terkejut juga orang itu. Karena biasanya saudara, orang-orang Farisi itu suka dipuji. Makanya Tuhan mengingatkan mereka, gimana kamu mau mendapatkan kebenaran sementara kamu saling puji, saling memuji? Nggak bisa. Nah, jadi saudara, kembali lagi ke yang tadi saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus bicara, perhatikan. Jadi kalau kita memandang Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan yang tidak kelihatan, barulah kita bisa benar memandang Yesus itu. Jadi perkataannya itu jadi kayak diingatkan semua. Bukankah aku ngomong kayak gini? Bukankah aku ngomong kayak gini? Kamu ingat nggak? Injil bilang begini, 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 begini. Kamu ingat nggak? Kamu ingat nggak? Barulah Yesus itu akan ngomong. Kalau kita boleh menerima dia sebagaimana adanya dia. Jadi ketika Yesus mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Jadi kita mesti menanggalkan konsep kalau Yesus itu segala-galanya. Harus mulai menanggalkan itu. Jadi ketika kita memasuki zaman yang baru ini, zaman kerajaan, zaman Tuhan yang Maha Kuasa ini. Oke? Jadi gambar yang samar-samar tentang Yesus itu akan dihapuskan dari gambaran kita ini. Gitu. Supaya kita masuk kepada pekerjaan Tuhan yang selanjutnya. Jadi cara Tuhan ingin memperkenalkan dirinya itu bertahap dia. Gitu. Tetapi kalau orang dia nggak mau menerima yang baru, dia akan tetap di sana, matilah dia. Mati itu artinya dia akan terus, dia tidak bisa jalan ke depan. Berhenti dia di situ. Disitulah kita melihat saudara, bagaimana kalau ternyata tidak ada bedanya orang-orang perjanjian baru dengan Musa. Musa itu menutupi mukanya karena kemuliaan itu, sinar di mukanya itu sudah lama-kelamaan memudar. Gitu loh. Sama hamba-hamba Tuhan yang terkenal itu sebetulnya dia menutupi dirinya. Dia coba membuat dirinya itu kayak tegar di hadapan jemaatnya.
Padahal saudara sebetulnya dia nggak punya iman lagi. Ya kan? Pergi ke kuburan. Pergi ke kuburan istrinya. Padahal tadinya bilang dia sudah dijemput oleh Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia pergi ke situ? Karena benar-benar dia nggak bisa melepaskan istrinya. Nggak bisa. Ada yang merayakan ulang tahun istrinya di kuburan. Iya. Apa yang dipercayai saudara pasti jadi. Iya. Jadilah seperti itu. Bisa dia tertipu. Nah, jadi saudara, tapi di hadapan jemaat mungkin akan mengatakan, wah, apa namanya, bulu-buluku sedang dirontokkan. Nanti akan siap level yang lebih tinggi. Akan tumbuh sayap-sayap yang baru, bulu-bulu yang baru. Ya, itu semua saudara imajinasi. Itu semua iman-imanan saudara. Nggak ada seperti itu. Tuhan katakan, barang siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkali dirinya. Ya. Makanya dikatakan tadi akan sangat sulit. Kalau orang mulai menemukan kebahagiaan di dalam uang, sudahlah saudara. Berarti dia sedang masuk perangkap. Dia nggak tahu. Oh, itu sulit saudara mengingatkan itu. Jangan diingatkan orang yang seperti itu. Kalau dia sudah mengatakan gitu. Iya. Karena itu kan melawan. Daripada orang itu melawan, karena kan akan menyebabkan dirinya berhadapan dengan Tuhan. Karena ceritanya Tuhan sudah ada di antara kita. Gitu loh saudara. Ini sedang zaman Tuhan datang gitu loh. Jadi bukan karena ini, kamu gak tahu berhadapan dengan siapa, kamu mengusik hamba Tuhan yang dirapi. Enggak gitu, bukan. Ini ceritanya kepercayaan kita itu menarik Tuhan ke sini. Jadi kalau Brian mengatakan, datanglah oh Tuhan, gitu kan. Ya Brian? Terus. Tapi waktu dia datang, gimana nanti? Terus lanjut. Aku sekarang selalu. Dengarnya kalian? Dengarnya suara si Brian itu? Dengarnya? Coba bikin gini dulu. Nggak dengar, nggak ada responnya. Gimana sih? Semua punya tangan tapi nggak ada yang jawab gitu. Coba nyanyi lagi Brian. Udah. Coba. Udah. Ya. Udah hilang momennya. Datanglah. Udah. Oke sudah katanya. Jadi waktu kita mengatakan sesuatu gitu ya, sebetulnya tanpa sadar kan sebetulnya kan Tuhan ada. Tuhan itu ada sebetulnya bukan karena kita katakan Tuhan itu ada. Tuhan hari apa? Sudah loh. Sudah. Itu bukan main. Tuhan itu ada bukan karena kita katakan dia ada. Bukan.
Jadi kedatangan Tuhan bukan karena dia datang di awan-awan, enggak. Itu kuno kayak gitu, punya pengertian kayak gitu. Bukan itu arti kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu artinya kita telah memasuki zaman yang baru. Gitu. Ya. Jadi ketika sekarang ini saudara ya, ketika sekarang kita mengatakan, jadi ketika kita mulai mempercayai Tuhan sudah datang, penghakiman sedang datang, gitu kan? Oke? Nah, jadi segala sesuatu akan digoncang. Orang-orang tidak melihat itu, saudara. Orang-orang yang tidak percaya, tidak mengimani Tuhan sudah datang, tidak akan melihat itu. Tapi bagi orang yang sudah menghidupi, yang sudah mempercayai, menjalankan hidup Tuhan sudah datang, maka dia akan melihat segala sesuatu yang akan disingkapkan. Jadi ketika saudara melihat pembongkaran terjadi gitu ya. Jadi saudara jangan bilang begini, jangan saudara kayak jengkel atau gimana gitu. Nggak ada gunanya. Ketika rasanya mereka itu mau menunjukkan, mau menutupi lagi gitu. Saudara tinggal bilang gini, lihat, Tuhan sudah datang. Justru saudara bersuka cita melihatnya. Karena apa? Karena semakin mereka menunjukkan mungkin kearoganannya gitu, semakin segera Tuhan menunjukkan penghakimannya. Itu sudah pasti. Jadi disitulah saudara mulai akan begini, memandang kepada Tuhan. Ketika kita merendahkan hati kita, saudara, maka disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menunjukkan kita, menunjukkan kepada kita, membimbing kita seperti kata Brian tadi, dampingi aku. Iya. Jadi perhatikan perjalanannya, saudara. Perhatikan bagaimana nanti Tuhan menerangkan secara perlahan. Ya. Saudara. Entah siapapun orang yang bicara ini, saudara. Kita saja mesti dilatih mendengarkan orang yang mungkin muak kita mendengarkan. Kita harus belajar mendengarkan yang baik daripada yang jahat sekalipun. Iya. Saudara bisa lihat itu dalam Alkitab. Tuhan mengatakan Firaun itu hambanya loh. Pelaksana firman yang kuat loh. Saudara pikir pelaksana firman yang kuat itu hamba Tuhan yang hebat? Enggak. Itu yang melakukan penghukuman. Itu algojo itu pun dikatakan pelaksana firman yang kuat. Iya. Jadi ketika Babel menyerang Israel pada waktu itu, saudara. Ketika Babel itu menawan orang-orang Israel pada waktu itu dan dibawa ke Babel sana, saudara. Ketika diambil orang-orang pintarnya, anak-anak pintarnya gitu. Karena mereka tahu, saudara, bahwa orang Israel itu bibit-bibit yang luar biasa gitu. Jadi mereka benar-benar menjadi pelaksana firman yang kuat. Iya. Makanya saudara, kalau saudara lihat ketika Yesus berbicara dengan Pilatus itu, saudara, tahukah saudara, sebetulnya hampir bertobat si Pilatus. Iya. Atau di kemudian hari ya, setelah itu. Oh, bayangkan saudara, Tuhan ada di situ, saudara.
Tuhan itu sendiri ada di situ. Jadi saudara, kalau saudara mendengarkan Tuhan sudah datang dan kita menghidupi itu setiap hari, atau gini loh, belajar kita. Ingat saudara, dalam pandangan Tuhan, semua kita ini adalah kontrasnya dia. Dia datang untuk menghakimi. Maka ini katakan, pada rumah Tuhanlah yang lebih dahulu harus dihakimi. Iya. Rumah Tuhan itu maksudnya apa? Emang sembarang ngomong rumah Tuhan? Emang sembarang kita bilang kita ini rumahnya Tuhan? Mana boleh? Mana bisa? Adakah yang bisa mengatakan Daud aja nggak bisa mendirikan rumah untuk Tuhan? Oh, apalagi kita dikatakan jadi baik sucinya Tuhan. Emang bisa? Itu karena kita masih kurang punya pengertian, makanya kita sembarang mengatakan datanglah ke hatiku. Iya, emang bisa? Nggak bisa. Daud aja rindu sekali dia bangun rumah Tuhan. Rumah loh, bukan hatinya loh. Ya nggak bisa. Jadi kalau kita katakan Tuhan ada di antara kita, jadi perhatikan baik-baik. Kita tidak bisa memonopoli Tuhan. Saya nggak bisa. Jadi kalaupun misalnya saya bisa menyampaikan firman Tuhan, tidak ada unsur saya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Dan saya harus menjaga hati seperti itu. Karena kalau enggak, di situ saudara, iblis akan telan saya gitu loh. Akan tertipu saya gitu, pasti sudah gitu. Makanya Tuhan bilang sama Paulus, sudahlah Paulus, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Itu. Justru dalam kelemahanmu lah. Entah apa kelemahannya itu. Jadi bukan bagaimana mengatasi. Kalau ada orang khotbah, bagaimana mengatasi diri dalam daging. Enggak kayak gitu. Orang pintar khotbah, bagaimana cara mengatasi supaya tidak emosi. Bukan kayak gitu cara penyelamatan Tuhan. Itu dulu iya, di zaman Taurat iya, dibatasi dulu kita. Jangan membunuh, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Ketika kita sudah menjadi dewasa, ketika manusia ini menjadi dewasa, berubah zamannya, memang kita harus dihakimi. Dan kalau kita tidak ada salah, nggak mungkin kita dihakimi. Sementara penghakimanlah jalan masuk kepada kehidupan selanjutnya. Jadi kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, berarti kan kita nggak dihakimi. Kalau kita nggak dihakimi, nggak bisa kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Nggak bisa. Dilema kan? Jadi kalau kita mendengarkan firman penghakiman, artinya kalau itu nusuk sama kita. Waktu saudara belajar menerima itu, rasanya kalau itu menusuk, jangan bilang, bapak ini nembak saya. Jangan kayak gitu, jangan. Jangan punya pikiran kayak gitu. Nggak bisa. Itu spontan. Ya. Dalam setiap perjalanan kita, lihat nanti saudara. Waktu kita belajar merendahkan hati kita, tahu nggak Tuhan lihat loh. Waktu kita nggak bersungut-sungut, dengan lembut, Dia akan datang mendampingi kita. Iya. Baru kita akan dengarkan kata-kata yang lembut dari Tuhan. Kalau kita masih berkeras gitu, dihantam terus. Iya. Sampai sejangka waktu lamanya. Sampai kita mengatakan, Tuhan,
Sungguh aku tidak tahu Tuhan. Bimbing aku Tuhan. Aku butuh firman Tuhan. Oke, lewat lagi satu masa. Setiap hari engkau datang lagi mendengarkan firman. Oke, dengerin lagi. Mulai, siapkan hatimu. Setiap kali memasuki persekutuan ini, buat hatimu benar-benar lapar dan haus akan Tuhan. Buat, kondisikan terus seperti itu. Kondisikan. Ingat, sama seperti di kolam Bethesda itu, ingat ya. Setiap kali kita bersekutu, kita mesti menanti-nantikan kapan goncangan itu datang. Goncangan kolam itu. Itu gambaran ya. Kalau itu kan sekali berapa lama dia. Dan dia tidak punya kekuatan melompat ke situ kan. Tapi dalam kita zaman ketika kita mendengarkan ini saudara. Tiba-tiba ketika Petrus itu saudara lagi dia merenung. Tiba-tiba saudara dia merasakan di belakangnya. Yesus itu muncul. Oh di zaman itu saudara masih zamannya Yesus. Belum zaman Tuhan datang kedua kali. Tahu nggak saudara? Kalau saudara bisa membayangkan bagaimana Yesus itu berjalan, dia berjalan dengan iman. Jadi ketika dia itu mau menyerahkan nyawanya, tahu nggak saudara? Pada waktu itu dia benar-benar dalam satu keadaan di mana dia bingung. Diizinkan sekali itu. Iya. Dan dia nggak pernah ngalami kayak gitu. Mungkin sebelum dia itu benar-benar pentahbisannya ketika dibaptis, mungkin dia mengalami banyak pertanyaan, dia banyak diajar oleh ibunya gitu ya. Dan dia banyak belajar mendengarkan juga. Bagaimana dia melihat pertumbuhannya, dia dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi kalau boleh dikatakan Yesus itu seorang pelajar yang baik. Iya. Sampai dia matang. Oke. Dia belajar mengenal bimbingan Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi sebetulnya ya Yesus itu seperti kita gitu. Ya. Kan ketika saya menyadari saya dipilih oleh Tuhan. Ya kan? Orang tua saya yang mengandung saya, sebelum orang tua saya mengandung saya, Tuhan sudah pilih saya. Itu kata firman Tuhan. Saya percaya itu. Iya dong. Ketika saya percaya itu, lama-kelamaan Roh Kudus membimbing saya. Iya. Sama seperti Yesus juga begitu. Orang tuanya cerita sama dia. Oh, dia mulai merasakan bagaimana umur 12 tahun. Wah, hebat sekali perkataan dia. Yesus merenungkan. Sampai saudara, dia itu direndam sama Tuhan. Sama seperti orang ini juga kayak gitu. Tuhan yang Maha Kuasa dia. Itu juga. Makanya kata-kata dia itu sama persis seperti kata-kata Yesus. Jadi ingat ya. Jadi ketika, perhatikan posisinya. Ketika Yesus itu, ketika dia mengatakan, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa? Berarti kan dia nggak tahu dong. Jangan bilang itu cuma kata-kata biasa. Nggak ada pernah kata-kata biasa loh. Tuhan nggak seperti manusia itu ngomong di depan kayak manis-manis, di belakang. Siapa yang tahu? Tuhan nggak bisa kayak gitu. Kalau manusia bisa kayak gitu, bisa nipu orang lain. Yesus nggak kayak gitu. Dan dia nggak bisa kayak gitu. Oke? Nah, jadi ketika dia bilang seperti itu, kepadamu kuserahkan nyawaku. Jadi disitulah diartikan bagaimana Bapa yang membangkitkan dia. Tapi sebelum-sebelumnya, dari mulutnya itu sudah keluar perkataan-perkataan iman, aku akan pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Dia ngomong itu, tahu nggak? Jadi sebetulnya dia ngomong itu semua spontan. Dan semua apa yang dikatakan dia harus jadi. Supaya saudara ngerti. Tidak bisa tidak jadi. Makanya ketika dibilang sama Petrus itu, pergi tangkap ikan. Ikan yang pertama kamu dapat, buka mulutnya. Ambil ada 2 koin di sana.
Itu harus jadi. Dari situlah kita tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Semua perkataannya. Lihat bagaimana coba. Kok bisa Petrus itu bingung loh. Kok bisa akhirnya dia harus menyangkal Tuhan? Iya. Kok bisa? Pada waktu itu berkeras dia, enggak, aku akan mati sama-sama dengan engkau. Makanya sering sekali saudara, ketika kita ingin bertekad, ingin mengasihi Tuhan, di situ kita langsung jatuh. Iya. Caranya seperti itu. Jadi setiap perkataan Tuhan itu langsung jadi. Itulah firman. Jadi coba perhatikan semua apa kata-kata Yesus itu. Semua kata-kata dia menjadi kenyataan. Aku pergi ke rumah Bapa, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu kenapa dia katakan, Bapakku, Bapakku, kenapa kau meninggalkan aku? Padahal dari perkataannya dia jelas, saudara semua. Coba lihat. Nanti kalau aku sudah pergi, kalau rumah itu sudah siap, nanti aku akan bawa kamu. Aku akan jemput kamu. Oh, semua perkataan itu tinggal dalam hati murid-murid. Iya. Mereka pegang semua perkataan Tuhan Yesus. Iya. Ada lagi hal yang dia katakan. Kedatangan anak manusia tidak ada seorang pun yang tahu, katanya. Anak pun tidak. Bergelar anak pada waktu itu dia. Anak pun tidak. Pada waktu itu posisinya, jadi anak dan bapak itu sebetulnya artinya bapak itu pencipta. Dia itu ciptaan. Makanya sudah dia benar-benar mengenali dirinya. Dia selalu mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Padahal di sisi yang lain dia pernah mengatakan anak Allah. Kenapa kamu menyamakan diri dengan Allah? Lalu kenapa Tuhan bilang sama Musa, kalau dia itu Allah, sementara Taurat tidak bisa dibatalkan. Gak bisa dibatalkan. Kamu pikir bisa? Kamu yang belajar Taurat itu bisa nggak? Dia ngomong kayak gitu sama mereka. Iya sih, Tuhan nggak bisa. Iya sih, Yesus nggak bisa. Tapi mereka pura-pura nggak jawab. Karena semua perkataan Yesus benar. Nah, perhatikan saudara. Jadi sekarang kita sedang hidup di zaman Tuhan datang kedua kali. Dan saudara mesti berusaha memasukinya. Bagaimana caranya? Kau mesti percaya. Jangan lagi sama kayak dulu. Jangan lagi engkau bersungut-sungut. Jangan mukamu muram. Menyanyilah untuk Tuhan. Bersukacitalah untuk Tuhan. Ya. Jangan mengatakan kepada Tuhan, apa ya panggilanmu sama aku Tuhan. Jangan bingung. Pada akhirnya setiap orang akan dipanggil pulang kepadanya. Kenapa kita mesti tahan-tahan? Kenapa kita mesti memberikan sisa hidup kita kepada Tuhan? Oh, nanti kalau sudah aku tua. Oh, tunggu dulu selesai semua masalah, baru aku datang sama Tuhan, baru aku menjadi hamba Tuhan. Nggak bisa kayak gitu. Kalau Tuhan panggil kita jadi hamba Tuhan, Tuhan jamin semuanya. Iya. Kalau dia katakan Tuhan jamin, ya sudah, itu urusan dia. Toh dia kok yang hidup di dalam kita kok. Iya kan? Ya tanggung jawab. Dia yang ngambil keputusan. Bukan karena orang ini. Bukan. Bukan.
Oh, bukan karena saya, waktu saya lahir baru, oh saya menanyakan tentang anak laki-laki lalu. Enggak. Semua itu dalam pengaturannya dia. Bukan karena hebatnya saya bisa keluar. Gimana lah coba saya bisa keluar? Mikirin untuk bagaimana pemeliharaan anak saya aja, saya nggak bisa mikir loh. Sudah 3 anak-anak pada waktu itu. Masih baru lahir lagi si kembar. Gimana? Gak mungkin. Tuhan yang buat. Kalau bukan Tuhan, saya gak bisa hidup sampai dengan hari ini. Jadi karena Tuhan, saya harus mengatakan itu terus kepada diri saya. Saya harus tahu diri. Tapi kalau Tuhan ingin mengucapkan sesuatu, saya harus belajar berani dengan iman membuka mulut saya. Itulah latihan saya. Saya harus percaya perkataan Tuhan. Jangan takut Parlin, akulah perisaimu. Saya harus lebih percaya kepada firman itu, perkataan itu, daripada yang lain. Daripada saya melihat diri saya sendiri. Justru dengan ketaatan seperti itulah, saya akan melihat saya diselamatkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan katakan saya hidup selama-lamanya, itu karena firman Tuhan. Bukan karena hebatnya iman saya. Bukan. Iman saya pun karena anugerahnya dia. Kalau saya bisa mengatakan misalnya tentang iman, tentang pemeliharaan Tuhan. Kalau saya melihat pemeliharaan Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi saya. Tapi seandainya pun saya tidak melihat buah daripada iman saya, seandainya pun saya harus percaya Tuhan mengasihi saya. Saya harus percaya. Saya harus sangkali diri saya. Seandainya pun Tuhan tidak menolong saya. Saya harus belajar dipimpin oleh Tuhan. Seperti itulah saudara Tuhan Yesus. Iya saudara. Dan kalau Tuhan Yesus bisa menampakkan diri setelah 40 hari itu di masa tuanya Petrus, kenapa dia bisa menampakkan diri lagi? Harusnya Yesus sudah terhilang di dalam Allah itu. Sudah menyatu. Makanya dikatakan Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadilah seperti itu. Makanya tidak ada lagi saudara. Tapi pada waktu itu saudara, Petrus benar-benar dikunjungi oleh tubuh kemuliaannya Yesus. Iya. Benar-benar. Tapi setelah ada firman yang baru, disitulah tidak ada lagi. Tidak ada lagi penampakan secara supranatural misalnya sampai tubuh kemuliaannya loh. Bukan penglihatan loh. Benar-benar tubuh kemuliaan loh. Bukan penglihatan. Misalnya seperti saya penglihatan kayak gitu. Kenapa saudara saya melihat itu? Kenapa saya punya gambaran dokter itu adalah Tuhan Yesus itu? Itu di hati saya aja langsung ngomong kayak gitu loh. Saya yakin gitu aja sebetulnya ceritanya. Dan memang nyata gitu. Karena kan apa yang kita imani kan itu jadi. Memang nyata sampai berapa kali peristiwa kayak gitu. Iya. Nyata. Tetapi yang dialami oleh Petrus bukan penglihatan. Bukan. Nyata Yesus itu datang. Petrus. Saya bisa merasakan saudara. Kerinduan Petrus sekian lama saudara. Itu kan sudah umurnya sudah
Dia di kira-kira 7 tahun sebelum dia itu disalibkan itu saudara. Jadi kira-kira umurnya 56 tahun. Ketika di masa-masa itu saudara, kerinduan dia. Saudara, kerinduan Petrus itu masih punya apa gitu loh saudara. Karena kan Yesus tidak mati saudara. Maksudnya itu tubuhnya itu tidak tinggal di bumi gitu loh. Dagingnya itu tidak. Beda dengan orang mati biasa. Orang mati biasa kan dagingnya itu kan tinggal di sana kan. Tubuhnya itu gitu loh. Makanya nanti katanya dibangkitkan pada akhir zaman. Gimana loh coba? Sudah nggak ada lagi, sudah benar-benar jadi tanah. Kalau sudah ribuan tahun, mana lagi tulang-tulangnya? Apa lagi? Sedangkan opung kami aja sudah dikatakan dipindahkan ke situ. Mana ada lagi tempatnya di mana? Oh nggak tahu kok kuburannya di mana. Ya kan? Cuman tanah yang diambil dengan iman. Tapi saya ingat waktu itu Pak Tua atau Abang itu saya lupa ya. Itu kayak kerasukan juga karena saya ingat ada saya di situ waktu itu. Mucat dia saudara. Iya. Tapi kerinduan Petrus terhadap Tuhan Yesus itu kan benar-benar Yesus itu bangkit. Iya kan? Cuman kemana tubuhnya itu? Kan itu kan sekarang. Iya kan? Tubuh kemuliaan loh. Kalau Paulus, siapa semua kan mati gitu. Makanya Elia dan Musa itu bisa turun mendampingi Yesus. Bisa. Karena apa? Musa juga kan dikatakan dikuburkan oleh Tuhan katanya. Itu firman Tuhan yang bilang. Makanya sampai sekarang katanya tidak ditemukan kuburannya. Udah pokoknya itu hanya Tuhan yang tahu lah gitu. Entah dia diangkat juga ya itu Tuhan yang tahu gitu. Jadi makanya kalau dia turun bersama dengan Elia, ya sudah. Itu beda dengan orang mati. Gitu ya. Jadi ketika benar-benar saudara pada waktu itu Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Istilah indah sekali. Tapi tahukah saudara? Ketika sekarang ini kita bilang Tuhan sudah datang. Walaupun secara fisik Tuhan tidak menampakkan diri kepada kita. Oke? Sama saudara. Kalaupun misalnya Tuhan yang datang kedua kali itu adalah perempuan itu saudara. Gimana kita bisa berjumpa dengan orang itu? Gimana? Mau kapan kita percaya kalau Tuhan Yesus sudah datang? Kapan? Mau kapan? Berarti begini saudara. Kita terus memasuki zaman yang baru. Tuhan itu baru setiap hari. Pengertian kita lah yang terbuka saudara. Mata hati kita lah yang terbuka. Mata batin kita lah yang terbuka. Ketika apa? Kita percaya Tuhan sudah datang. Ketika terus kita percaya saudara. Percaya itu meningkat. Percaya bukan karena pintar. Bukan. Percaya itu iman. Iya. Ketika kita punya hati yang murni, percayalah saudara, engkau pasti melihat Tuhan. Tapi walaupun kita tidak melihat secara fisik,
bukan berarti Petrus lebih berbahagia daripada kita. Dia tidak tahu loh kehidupan setelah nanti dia disalibkan. Dia nggak tahu. Hanya dengan iman. Sama seperti Yesus. Makanya kan sebelum-sebelumnya coba lihat betapa yakinnya dia. Sebelumnya kan dia bilang di rumah Bapakku baik tempat tinggal, Yohanes pasal 14. Coba lihat semua. Tapi ketika di penghujungnya kenapa dia bilang? Kenapa engkau meninggalkan aku, Bapak? Ya kan? Dia harus lalui itu, saudara. Makanya kalau kita melalui rasanya, saudara, kita tidak tahu entah Tuhan menolong kita atau tidak. Kadang-kadang kita nggak ngerti sampai kapan kayak gini Tuhan keadaan. Jangan takut, lewati saja. Katakan saja sama Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus. Kepadamu kuserahkan perjalanan ini Tuhan. Tuhan, aku tak mau jalan Tuhan. Tapi engkau bilang, engkaulah jalan Tuhan. Jadilah jalan dalam hidupku Tuhan. Kita sudah terus maju saudara. Perjalanan kita sudah jauh saudara. Iya. Walaupun saudara lihat rasanya saudara biasa-biasa. Enggak. Engkau sudah mendengarkan firman yang baru setiap hari. Engkau disegarkan setiap hari. Iya. Engkau dibangkitkan setiap hari. Engkau dikuatkan setiap hari. Setiap hari engkau dibangkitkan oleh Tuhan. Dengan perkataan-perkataan yang baru daripada Tuhan. Jika pekerjaan akhir zaman dilakukan di Israel, tidak akan ada gunanya. Mengapa pekerjaan akhir zaman dilakukan di Tiongkok, tempat paling gelap dan terbelakang, untuk menunjukkan kekudusan dan keadilannya? Kesimpulannya, semakin gelap tempat itu, semakin jelas kekudusan Tuhan dapat ditunjukkan. Sesungguhnya, semua ini adalah demi pekerjaan Tuhan. Baru sekaranglah engkau semua menyadari bahwa Tuhan telah turun dari sorga untuk berdiri di antara engkau semua yang diperlihatkan oleh kekotoran dan pemberontakan. Dan baru sekaranglah engkau semua mengenal Tuhan. Bayangkan saudara, awal-awal saudara, wah rasanya saudara mereka bergembira sekali. Wah bayangkan saudara bagaimana mereka memberikan hati mereka kepada Tuhan. Mereka gak pikirkan hidup mereka. Wah rasanya saudara kebahagiaan mereka luar biasa. Karena mereka bisa taat sama Tuhan. Ya. Dan mereka pikir itulah sudah masa momen paling indah mereka sudah melihat Tuhan. Tapi ketika firman ini datang, Tuhan katakan sama mereka, justru sekarang inilah baru kamu bisa melihat Tuhan itu benar-benar turun dari surga. Ketika apa saudara? Ketika Tuhan katakan mereka kontras dan apa yang Tuhan katakan jadi sama mereka loh saudara. Di saat itulah mereka mulai goncang iman. Iya. Bagi mereka langit seperti mau runtuh saudara. Iya. Ketika mereka mendengarkan perkataan itu mereka menjadi lemas. Jadi apa selama ini? Apa gunanya meninggalkan? Tuhan sudah berubah. Iya saudara. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan, engkau tidak akan kecewa terhadap Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Sekali lagi saudara, jangan takut. Tetaplah ikut Tuhan. Dia Bapa yang sangat baik dan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia membimbing engkau. Dia mendampingi engkau melewati masa-masa yang sulit.
ketika Yesus mengatakan kepadamu, aku serahkan. Oh, Yesus mana dia pikirkan, saudara, kalau pada akhirnya, saudara, nama dia sangat disanjung. Iya. Kata-kata nama itu menjadi sakti sekali. Iya. Bahkan saudara, tidak tergantung siapa yang mengucapkan. Ada katanya kesaksian, saya nggak pernah baca bukunya, tapi karena diceritakan sama orang yang pernah baca bukunya, kita kembali di PI gitu cerita. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa dalam mujizat gitu. Lalu saudara, oleh karena terkenalnya dia menjadi ya sudah sangat bejat lah. Iya, dia ada di klub malam segala macam. Iya. Tapi suatu saat saudara, ketika dia ada di kayak diskotik, kayak tempat hiburan malam. Dia ada pelayan di situ katanya gitu. Tidak lagi dia bawa minuman, itu sudah biasa mabuk. Seorang pendeta hebat gitu. Diceritakan dalam buku itu. Lalu saudara, tiba-tiba perempuan itu terjatuh gitu. Lalu patah kakinya gitu. Perempuan itu. Tiba-tiba si hamba Tuhan yang dibilang tadi itu sudah jatuh, sudah bejat sekali. Tiba-tiba dia bicara, ngomong kayak gini, in the name of Jesus, sembuh lagi. Seketika saudara, kaki perempuan itu langsung sembuh. Makanya si Benny ini katakan, saya sudah tidak punya hubungan dengan Tuhan, tapi urapan Tuhan, urapan masih bekerja. Itu mungkin membingungkan. Iya. Makanya saudara, kita mesti ketika kita melihat itu, nggak boleh ada yang merasa dirinya istimewa. Hanya Tuhan yang istimewa. Itu saja. Seberapa hebat pun mulut ini dipakai, seberapa hebat pun mulut ini bisa menyampaikan firman Tuhan, iya, seberapa pun pintar gitu. Makanya saya sering kali berulang kali mengatakan hal seperti itu. Jangan karena melihat saya sudah jadi tak percaya kalau Tuhan itu sudah datang. Tuhan datang bukan karena saya. Tuhan datang karena memang Tuhan sudah datang. Dan kita sedang memasuki tahun. Iya. Saudara bisa ada di sini karena Tuhan memberi saudara. Hargailah diri. Iya, hormatilah Tuhan. Berubah. Bersukacitalah. Karena engkau sudah melihat Tuhan. Dan engkau berhadapan muka dengan Tuhan. Ketika engkau mulai menghidupi itu, maka engkau akan melihat bagaimana firman itu makin lama makin kuat. Iya. Lihat goncangan itu makin lama makin kuat. Ketika engkau melihat semua itu, jangan takut. Bersukacita. Ya. Justru ketika engkau melihat keadaan makin buruk, justru engkau harus bersukacita. Pandang Tuhan. Jangan buat itu membuat engkau tidak senang. Datang kepada Tuhan. Ini waktunya engkau mesti bernyala-nyala setiap hari. Berkobar-kobar setiap hari. Ya. Ini kebenaran. Ini firman Tuhan. Saya katakan ini sekali lagi saudara. Untuk kita semua. Termasuk untuk orang ini. Berpujilah Tuhan. Yang ada di tengah-tengah kita setiap hari. Yang sabar. Yang tekun. Yang mendampingi kita. Yang mengajari kita.
yang membimbing kita, melatih cara kita berpikir. Terlalu hebat. Tak ada dosen seperti dia. Tak ada guru seperti dia. Dia mengenal semua murid. Dari kalangan anak-anak sekalipun dia. Ya. Kita sedang hidup di zaman ini. Dan kita sedang melihat kerajaan sorga sedang dinyatakan di antara kita. Ya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat perkataan-perkataan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur Engkau terus membimbing kami. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami beristirahat, kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin.